Technical View Pound Sterling 27 Januari 2021 jam 11:35 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3750 dan low 1.3722, running price 1.3729. Oke, kembali dengan zona kenaikan dan Anda bisa lihat di sini candlestick kembali menjadi bullish. Padahal sebelumnya dia sempat turun sampai 1.3608 dan memberikan harapan. Oke, kita lihat ya, apakah ini menjadi pembatalan ataupun menggagalkan kondisi dari rising wedge apa tidak. Ingat, rising wedge ini ya, zona ini harusnya dia akan memberikan dampak tekanan, tapi berulang kali dia kembali digagalkan dengan efek eksternal maupun internal. Saya lihat dari beberapa data ataupun berita dari ekonomi Inggris sendiri cenderung memang relatif lebih baik ya kondisinya. Lalu kemudian yang membuat dia juga rebound adalah ternyata dolar mengalami pelemahan. Itu yang terjadi. Nah, kali ini kita akan pertanyakan apakah ini bisa kita manfaatkan sebagai zona double top mini apa tidak. Kalau ya, berarti akan terjadi bearish candle kembali seperti ini yang terjadi tanggal 22. Tapi kalau tidak, berarti kita akan mendapati pola kenaikan sampai 1.3867. Ya, kita akan lihat saja. Sampai saat ini dia berada di atas, sedikit di atas area resisten ini. Kemudian kalau dilihat dari grafik H4-nya, potensi pergerakan yang kemarin sudah menjadi areal atau yang kita curigai sebagai areal head and shoulder. Dia sudah sempat menyentuh ya, bahkan sudah sempat tembus, ternyata gagal, lalu kemudian di rebound. Ya, kemarin kita cuma sempat melakukan sell on breakout di 1.3640 ataupun 1.3645. Sayangnya penurunan hanya tertahan 1.3608. Hari ini kita akan lihat melirik kembali kalau kita asumsikan ini mengalami kenaikan karena candlestick menunjukkan seperti demikian, dan asumsi juga bahwasannya dolar akan melemah kembali, maka grafik keempat ini saya manfaatkan sebagai areal rebound atau pantulan. Jadi kita cari dip terlebih dulu, langsung mencari area pantulan. Ya, Fibonacci expansion yang kemarin kita gunakan kembali dan itu adalah di 1.3746. Tapi kalaupun Anda hapus, ya kita coba seperti ini, berarti kita akan melihat potensi pantulannya sejauh apa. Tapi kurang lebih hari ini untuk pound sterling sendiri silakan lakukan buy on dip 1.3675 ataupun 1.3690. Target pertama adalah 1.3740 dan target kedua 1.3790 dengan stop loss 1.3625. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 27 Januari 2021 jam 11.38 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2168 dan low 1.2152 dan running price 1.2155. Kembali dengan bullish candle persis dengan apa yang kita khawatirkan. Penurunan sudah sempat terjadi sampai 1.2107, sayangnya tidak berhasil tembus, lalu kemudian rebound dan Anda bisa lihat sendiri kembali menguji area resisten ini. 1.2173 kembali dilirik dan sampai saat ini masih tertahan di 1.2168, teman-teman. Untuk range sendiri masih cukup tipis. Oke, kalau seperti ini keadaannya, Anda hanya memiliki dua opsi terkait dengan kondisi fundamental, baik itu internal ataupun eksternal, bandingkan terlebih dahulu. Lalu kemudian kondisi yang kedua, of course, technically. Kalau Anda lebih percaya kepada technical, maka yang harus Anda pilih adalah mencari area sell, dikarenakan pola kenaikan akan relatif sesaat dan kita asumsikan masih dalam koridor head and shoulder. Itu yang kita utamakan. Lalu yang kedua, dampak dari fundamental. Kita lihat, posisi dari faktor internal sendiri, kondisinya tidak terlampau baik terkait dengan distribusi vaksin AstraZeneca yang dikatakan tidak sesuai dengan target awal. Lalu kemudian kekhawatiran terkait dengan lockdown yang masih diberlakukan dari atau di beberapa kondisi itu juga akan berdampak negatif. Nah, berita positifnya adalah dari Eropa sendiri adalah terkait dengan kerjasama antara Eropa dan Cina. Fakta kerjasama ini akan menguatkan kedua negara atau kedua kawasan. Sayangnya posisinya ini baru akan terlihat atau terdampak sekitar 5 atau 10 tahun ke depan. Lalu kemudian yang menjadi faktor eksternalnya adalah pelemahan dolar. Persis dengan apa yang sempat kemarin kita sampaikan, hati-hati dengan potensi pelemahan dolar. Karena itulah yang akan menjegal potensi penurunan lebih lanjut dari Euro USD, karena dari ECB sendiri tidak akan memberikan statement yang menguatkan terhadap Euro USD. Mereka lebih mengincar kepada kondisi ekonomi, bukan kondisi atau spesifik ke dalam mata uangnya. Nah, tapi kurang lebih kalau misalkan ini diasumsikan masih berpotensi tertekan, ya head and shoulder lah yang menjadi dominan ataupun patokan kita. Meskipun lagi-lagi candlestick menunjukkan pola seperti ini. Oke, kita lihat ya, potensi terakhir pokoknya yang harus Anda catat 1.2265 ini tidak boleh ditembus. Kalau ini ditembus maka fatal ataupun gagal total untuk koordinasi dari head and shoulder sendiri. Nah, di grafik H4-nya posisi pergerakannya seperti demikian. Ya, saya kali ini kita coba ya, kalau saya perkecil terlebih dulu, ini untuk menunjukkan kepada Anda dari mana saya mendapatkan garis. Ya, ini adalah titik ekstrim,
ini juga titik ekstrim. Lalu kalau misalkan kita gunakan di sini, ya, Anda bisa lihat penurunannya ternyata tertahan di area ini, sedikit di atas area ini. Lalu kemudian untuk area atasnya sendiri, Anda bisa gunakan dari area ini, ya. Ini yang paling pantas untuk Anda tarik ketimbang Anda menarik dari titik yang paling atas. Dengan demikian, kalau seperti ini, saya melihatnya potensi downtrend, lalu kemudian dia terkonsolidasi dalam triangle, nantinya dia akan cenderung pecah atau breakout area support. Jadi ya, ekspektasi saya, ini bisa saja menjadi area double top, lalu kemudian triangle juga bisa, dan akhirnya kita akan melihat potensi breakout ini. Tapi kali ini, silakan lakukan sell on pullback 1.2165 ataupun 1.2180. Sampai saat ini masih tetap bertahan di area tersebut. Targetnya adalah 1.2125 dan target kedua adalah 1.2065. Stop loss silakan gunakan 1.2235. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.